dulu bapak hobi main judi, ya. Sekarang kenapa enggak lagi? Udah tua. Nah, ini bukan menyesal. Dulu hobi main judi, ya. Sekarang kenapa enggak lagi? Dan tak ada lagi uang. Ini bukan taubat. Taubat itu menyesal. Menyesal itu di hati. Mohon maaf nih ibu. Mungkin ada beberapa tahun yang lalu, karena perempuan-perempuan itu kan, karena belum ikut pengajian, jarang mendengarkan majelis ilmu, masih tinggal sholatnya, masih terbuka auratnya. Kemudian karena seringnya dia mendengar majelis taklim, berubah. Dia udah tutup aurat, dia kerjakan sholat, dia berubah. Tapi mohon maaf, kalau dia tidak menyesali masa-masa dia meninggalkan sholat, masa-masa dia membuka aurat, tak menyesal sedikitpun. Dia hanya berubah saja, tak menyesal dia. Waktu-waktu dia meninggalkan sholat, waktu-waktu dia buka aurat, tak menyesal. Ini pun bukan taubat. Jadi harus kita sesali Bapak Ibu. Memang masa-masa ketika kita jauh dari agama, jauh dari Allah, banyak dosa yang harus kita sesal. Setiap saat kita terkenal dosa, ya Allah, dosa ini. Sedih kita, bukan itu gembira. Ini ada orang gembira pula. Dulu di amplas siapa yang tak kenal dengan saya? Kalau udah duduk di warung 5 botol, sebentar aja. Ini bangga, ada orang yang bangga dengan dosa. Ini taubat pun dia takkan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak Ibu, sebesar apapun dosa kita, tetap kita harus berserah kepada Allah. Jangan pula kita berusaha, ya Allah, besar kali dosaku. Kira-kira Allah mau tidak mengampunkan saya? Tak boleh begitu. Sebesar apapun dosa kita, tetap kita harus berserah kepada Allah. Ada kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, boleh kita menganggap dosa kita itu besar kalau menganggap dosa besar itu membawa kita kepada bertaubat. Bagus. Ya Allah, dosaku menjudi, zina, minum khamar, sehingga terngiang-ngiang, seolah-olah berada di depan mata kita, di dosa kita teringat dengan dosa yang lainnya, membawa kita kepada bertaubat. Nah, ini bagus. Tapi kalau kata orang menganggap dosa itu terlalu besar sehingga dia putus asa, atau mungkin Allah mengampunkan dosa saya, banyak betul dosa saya. Nah, ini tak bagus. Menganggap dosa besar itu dipuji kalau itu membawa kita kepada bertaubat. Maka ada hikmah Bapak Ibu. Ada hikmah juga orang terjerumus dalam dosa. Ada hikmah. Kenapa orang bisa terjerumus dalam dosa? Itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Karena kalau kita cerita tauhid, cerita takdir, takdir itu kan tidak hanya baik saja, buruk pun juga takdir Allah. Kita tidak cerita taat saja, ternyata maksiat pun bahagian dari takdir Allah. Nah, ketika kita terjerumus dalam dosa, ini kan juga kehendak Allah, kita terjerumus dalam dosa. Kita tak boleh menyesal. Kenapa Allah tetapkan saya, Allah izinkan saya melakukan dosa? Tak boleh kita menyesal itu. Yang kita sesali apa? Ada usaha kita sehingga kita terjerumus dalam dosa itu. Karena ada usaha kita sehingga kita terjerumus dalam dosa, itu yang perlu kita sesali. Nah, kenapa Allah tetapkan kita sehingga kita terjerumus dalam dosa? Ada hikmahnya. Apa hikmah? Apa katakan? Bisa jadi dosa yang kau lakukan itu membawamu masuk ke dalam surga. Orang yang melakukan dosa itu bisa jadi dosanya itu membawanya ke surga. Kata sahabatnya Rasulullah, gimana ceritanya? Orang yang melakukan dosa bisa masuk surga. Kalau orang beramal masuk surga, wajar. Ini orang yang melakukan dosa bisa ke surga. Apa jawaban kita? Seorang yang melakukan dengan dosa, kemudian dengan dosa yang dilakukannya itu membawa dia kepada bertaubat. Ya Allah, dosa lebih besar dari dosa. Terngiang-ngiang dia dengan dosanya, sehingga dia segera bertaubat kepada
Dari balik tak pernah melakukan dosa. Ini juga ada yang saya takutkan. Kenapa? Ketika kalian tak pernah melakukan dosa, yang muncul di hati kalian adalah merasa alim, merasa paling bersih, merasa soleh, bahkan menganggap rendah orang yang melakukan dosa, sehingga muncul kesombongan dalam diri kalian. Itu bisa menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Jadi orang yang tak pernah melakukan dosa pun Bapak Ibu bisa masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan kebersihan tadi. Nah, pertanyaan terakhirnya, apalah tanda taubat kita diterima? Kita tidak tahu Bapak Ibu, taubat kita diterima atau tidak. Kalau kelas sahabat Nabi dahulu memang diberitahu, apalagi sahabat turun ayat, turun wahyu yang mengatakan taubatnya diterima. Tapi kita kan enggak. Tapi kata ulama ada tanda-tandanya kalau taubat kita itu diterima. Jadi kalau ada tanda-tanda di dalam diri kita, insya Allah taubat kita diterima. Apa itu? Pertama, dia senantiasa terus-menerus bertaubat kepada Allah. Jadi taubat bukan hanya sekali saja, bukan hanya sehari saja, bukan hanya seminggu saja, bukan hanya sebulan, tapi terus-menerus bertaubat, terus-menerus bertaubat. Bahkan kata Nabi itu setiap hari orang 100 kali bertaubat, setiap hari Bapak Ibu. Jadi dosa-dosa kita yang lalu tetap kita minta ampunkan kepada Allah. Tiap hari kita bertaubat kepada Allah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, senang, mudah saja dia melakukan ketaatan. Untuk melakukan taat mudah saja. Nanti malam bangun jam 3 tahajud, bangun jam 3. Nanti malam baca Quran lah, baca Quran. Mudah saja dia melakukan ketaatan. Ini tanda-tanda taubatnya diterima. Sebaliknya orang yang menunda-nunda taubat, ini tanda-tanda dia akan dalam azab Allah. Tak mau bertobat, nanti sajalah aku dah tua lah, umur 50 lah, umur 60 lah, masih muda lagi. Menunda-nunda taubat, menunda-nunda dalam ketaatan, ini juga tanda-tanda orang yang celaka. Asal mau ibadah ada saja halangannya. Mau ikut pengajian subuh saja pula perutnya. Mau ngajian malam ada pula meluatnya. Ada saja halangan. Tapi orang yang diterima taubatnya itu mudah dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, ketika dia mendapatkan harta dunia yang membuat dia senang, dia dapat harta dunia.